Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alivia Virgis, NIM 858959487, mahasiswi program studi PGSD semester 6 Universitas Terbuka Jember. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA dengan judul Respirasi pada Makhluk Hidup. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Respirasi merupakan proses metabolisme pada makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Dalam proses ini, makhluk hidup membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Pada praktikum ini, saya menggunakan kapur sirih untuk menyerap karbon dioksida serta air kapur jenuh untuk membuktikan adanya gas karbon dioksida melalui perubahan warna menjadi keruh. Alat dan bahan yang saya gunakan antara lain botol kecil, sedotan, plastisin, vaselin, kapur sirih, kecambah, belalang, air berwarna merah, serta air kapur jenuh. Semua alat ini digunakan untuk membuat alat sederhana yang disebut respirometer. Pada percobaan pertama, saya membuat 3 respirometer, yaitu respirometer A berisi kecambah, respirometer B berisi belalang, dan respirometer C sebagai kontrol tanpa makhluk hidup. Kemudian saya meneteskan air berwarna pada ujung sedotan dan mengamati pergerakannya setiap 5 menit. Pada percobaan kedua, saya menggunakan air kapur jenuh untuk melihat apakah respirasi menghasilkan karbon dioksida. 1. Respirasi memerlukan oksigen. Pada percobaan pertama, saya mengamati pergerakan tetesan air berwarna pada respirometer. Pada respirometer A yang berisi kecambah, tetesan air bergerak masuk secara perlahan dari 0,2 cm hingga 1,9 cm. Pada respirometer B yang berisi belalang, pergerakan tetesan air lebih cepat, yaitu dari 0,6 cm hingga 4,1 cm. Sedangkan pada respirometer C sebagai kontrol tidak terjadi pergerakan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup menggunakan oksigen untuk respirasi. Karena karbon dioksida yang dihasilkan diserap oleh kapur sirih, maka tekanan udara di dalam botol menurun, sehingga tetesan air tertarik masuk. 2. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Pada percobaan kedua, saya menggunakan air kapur jenuh dalam 3 botol. Awalnya, semua air kapur dalam kondisi jernih. Kemudian, saya menghembuskan napas ke dalam botol B. Setelah beberapa kali pengulangan, air kapur pada botol B berubah menjadi keruh, sedangkan botol A dan C tetap jernih. Perubahan ini terjadi karena gas karbon dioksida dari pernapasan bereaksi dengan air kapur dan membentuk endapan. Hal ini membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa belalang memiliki laju respirasi lebih tinggi dibandingkan kecambah karena pergerakan tetesan air pada respirometer B lebih cepat. Selain itu, percobaan kedua menunjukkan bahwa gas yang dihembuskan saat bernapas mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang cukup besar. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memerlukan oksigen dalam proses respirasi, dan respirasi menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Hal ini berlaku baik pada tumbuhan maupun hewan.